Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita semua memahami banyak orang yang kekurangan. Banyak orang yang makan sekalipun tidak bisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita? Pada pagi hari ini Tuhan mau berfirman kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi tanpa syarat. Saudara-saudara, mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Saudara-saudara, Tuhan berfirman kepada kita supaya kita saling mengasihi seorang dengan yang lain, terutama sesama saudara kita seiman, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan yang telah dilahirkan kembali. Mereka itu adalah saudara-saudara kita secara khusus dan secara umum adalah semua manusia adalah saudara-saudara kita juga. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Tuhan mau supaya kita saling mengasihi. Mengapa, saudara-saudara? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudara, kalau kita bisa mengasihi sesama kita, maka kita bisa mengasihi mereka karena kasih itu berasal dari Allah. Kalau saudara tidak bisa mengasihi sesama saudara, berarti saudara tidak berasal dari Tuhan. Tetapi kalau saudara bisa mengasihi orang lain, maka saudara berasal dari Tuhan. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih yang kita berikan kepada orang lain, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, kalau kita bisa mengasihi orang lain, lahir dari Allah. Jadi kalau saudara tidak bisa mengasihi orang lain, berarti saudara tidak lahir dari Allah. Karena kasih itu berasal dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau saudara tidak bisa mengasihi sesama kita, saudara tidak berasal dari Allah, tidak lahir dari Allah, dan saudara tidak mengenal Allah. Padahal kita semua sudah dilahirkan kembali. Siapa yang melahirkan kembali? Allah di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Kita telah dilahirkan kembali. Jadi saudara-saudara, orang kita harus mengasihi karena kita mengenal Allah, karena kita berasal dari Allah, karena kita dilahirkan oleh Allah. Saudara-saudara, dan setiap orang yang dilahirkan oleh Allah, dia adalah saudara-saudara kita. Amin, saudara. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya, kita semua harus saling mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah dan kita ini lahir dari Allah dan kita ini mengenal Allah. Karena Allah adalah Bapa kita. Ya, saudara-saudara, jadi kita kenal Dia. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang ke-8, maaf. Barang siapa tidak mengasihi, kalau saudara dan saya tidak bisa mengasihi orang tanpa syarat,
ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi saudara-saudara, betapa kita harus mengasihi orang lain. Serajin apapun kita beribadah, serajin apapun kita melayani Tuhan, tetapi kalau kita tidak mengasihi, saudara-saudara, tidak saling mengasihi, kalau kita tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Udah nggak kenal Allah, nggak lahir daripada Allah, saudara-saudara, kita tidak berasal dari Allah, saudara-saudara, karena kalau kita tidak mengasihi saudara-saudara kita, secara khusus saudara yang telah sama-sama dilahirkan dari Allah, sudah dilahirkan baru, tetapi secara umum semua orang yang diciptakan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, dengan kondisi pandemi seperti ini, apa kasih saudara terhadap saudara-saudara kita yang lain? Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Apa buktinya Allah mengasihi kita? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Saudara-saudara, Allah telah mengutus putranya yang tunggal, yang kemudian diberi nama Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir di dunia, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia mati untuk kita, untuk menebus kita dari dosa, untuk menebus kita dari iblis. Saudara-saudara, dia mati. Betapa Allah mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Ini kasih yang amat dalam. Kasih yang mengorbankan dirinya. Kasih yang mengorbankan anaknya. Kasih yang sungguh-sungguh, saudara, mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Dia mati di atas kayu salib. Padahal itu adalah anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya apa, saudara? Supaya ketika dia dibangkitkan, kita yang mati bersama-sama dia, dan kita ketika Tuhan yang Yesus dibangkitkan, kita ikut dibangkitkan. Disitulah namanya kita dilahirkan kembali. Dan ketika saudara dilahirkan kembali, saudara-saudara, untuk apa? Supaya saudara memperoleh hidup yang kekal. Amin. Luar biasa. Ini kasih Allah yang harusnya kita mati, tetapi kita menerima hidup kekal. Untuk apa kita menerima hidup kekal, saudara-saudara? Supaya kita mau berkorban untuk orang lain, mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kita yang kita sama-sama dilahirkan kembali dari Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Kita lihat saudara-saudara mengenai kasih ini. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah. Bukan pertama-tama kita yang mengasihi Allah. Saudara-saudara, kalau kita yang pertama-tama mengasihi Allah, saudara-saudara, wah, itu luar biasa. Ya, itu namanya kasih bersyarat. Tetapi saudara-saudara, kita punya kasih tanpa syarat. Artinya Allah mengasihi kita, menerima kita tanpa syarat. Karena kita bukan terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dulu mengasihi kita. Jadi Allah menerima kita apa adanya.
apa adanya. Saudara, kita adalah seperti kain yang kotor. Saudara-saudara, kita bukan orang yang ada harganya. Kita tidak berharga. Kita orang yang berdosa. Kita yang dikuasai oleh iblis. Dosa kita merah seperti kermisi. Saudara-saudara, kita sangat kotor sekali. Jadi kita tidak bisa mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang pertama-tama mengasihi kita. Itulah sebabnya dikatakan Allah mengasihi kita tanpa syarat. Dan kita juga, saudara-saudara, diharapkan oleh Tuhan kita mengasihi sesama kita tanpa syarat. Jadi kasih sebagaimana mereka apa adanya. Kalau engkau melihat orang lain, saudara-saudara, kasihilah tanpa syarat seperti Allah mengasihi kita tanpa syarat. Saudara-saudara, terimalah orang lain, kasihi orang lain, tolong orang lain tanpa syarat. Ya. Di sini dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara, ketika kita ada di dalam dosa, kita tidak berdamai dengan Allah. Kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Tetapi anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib supaya dia tidak sekedar memberikan kita hidup, tetapi supaya kita bisa berdamai dengan Allah, supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan, supaya layaknya seorang anak kepada bapaknya. Saudara-saudara, Allah sungguh mengasihi kita, dan Tuhan berharap supaya kita juga saling mengasihi. Mari saudara, kita lihat ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, kasih tanpa syarat, maka haruslah kita saling mengasihi. Jadi saudara, mari kita saling mengasihi. Saudara-saudara, karena kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudara, kita adalah dilahirkan dari Allah. Kita berasal dari Allah. Saudara, karena Allah itu adalah kasih. Saudara-saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudara, mari kita saling mengasihi. Ya, kalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi saudara-saudara, mari kita saling mengasihi. Oke. Kita lihat kasih yang sempurna, kasih Allah yang sempurna. Mari kita telisik kasih Allah yang sempurna. Saudara-saudara, Allah itu memang kasih-Nya sempurna. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Ya. Jadi saudara-saudara, Allah itu memang kasih, dan kasih-Nya itu sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Saudara, kasih Allah itu sempurna kepada kita. Saudara, kasih Allah sempurna kepada kita kalau kita saling mengasihi.
Kasih Allah sempurna di dalam kita kalau kita saling mengasihi. Kalau saudara dan saya saling mengasihi, saudara-saudara, kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Kemudian ayat yang ke-17. Kasih yang sempurna ini, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Saudara, ketika kita nanti di hari penghakiman, apakah saudara dan saya percaya bahwa kita ada di sebelah kanan? Apakah kita percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan, atau kita ditaruh di sebelah kiri sebagai kambing, atau kita ditaruh sebelah kanan sebagai domba? Saudara-saudara, kita percaya bahwa setelah kita menerima Yesus Kristus Tuhan, maka kita ada di sebelah kanan. Kita akan masuk di dalam kerajaannya. Hidup yang kekal. Kita tidak masuk di sebelah kiri. Ya, saudara-saudara. Tetapi kita juga percaya karena kita saling mengasihi, maka kita disebut orang-orang pemenang. Di tata pengadilan Kristus, kita akan diberi mahkota dan kita akan memerintah bersama Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak mengasihi saudara-saudara, mereka juga akan masuk di dalam langit baru dan bumi baru. Tetapi orang-orang yang mengasihi, yang saling mengasihi, dia di tahta pengadilan Kristus, kita bisa masuk pesta kawin anak domba dan kita bisa menikmati kerajaan 1000 tahun. Tetapi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya, saudara-saudara, tetapi kalau mereka sudah dilahirkan baru, dia akan tidak bisa menikmati kerajaan 1000 tahun, tetapi mereka akan tetap masuk di dalam langit baru dan bumi baru, di dalam kekekalan, karena mereka telah dilahirkan baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu jikalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Saudara-saudara, kasihmu yang sempurna, engkau tanpa ketakutan. Karena engkau saling mengasihi. Tetapi kalau engkau tidak saling mengasihi, saudara-saudara, engkau di dunia ini akan penuh dengan ketakutan. Dan saudara tidak punya kepastian. Saudara itu akan mendapat mahkota dan memerintah selama 1000 tahun dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Yesus, atau tidak, ya. Saudara tidak punya kepastian. Tapi kalau kasih saudara sempurna, saudara saling mengasihi, mengasihi tanpa syarat, yang terjadi adalah kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman, bahwa kita semua akan masuk dalam pesta kawin anak domba, dan kita semua akan menikmati kerajaan 1000 tahun. Kalau menikmati kerajaan 1000 tahun di langit baru dan bumi baru, kita akan selama-lamanya bersama dengan Kristus. Ya, karena sama seperti Dia, sama seperti Tuhan Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di dunia seperti kita ini juga di dunia. Memang Tuhan Yesus berasal dari surga dan Dia ada di dunia. Kita yang percaya kepada Yesus, kita juga berasal dari surga dan kita sama-sama di dunia bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, Tuhan Yesus telah
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara, dia akan mewarisi atau menikmati kerajaan 1000 tahun, menjadi raja di atas segala raja. Tidak ada corona lagi. Tidak ada kemiskinan, tidak ada ketakutan. Saudara, di dalam kerajaan 1000 tahun, karena Yesus yang memerintah, dia Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua hidup tanpa ketakutan. Mari kita lihat kasih yang sempurna. Kalau engkau bisa saling mengasihi, kalau saudara bisa mengekspresikan kasihnya Allah di dalam kita, maka saudara bisa mengasihi orang lain. Saudara mengasihi orang lain tanpa syarat. Ya, dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kasihmu dan kasihku sempurna, tidak untuk orang lain. Kalau tadi kasihnya Allah yang sempurna di dalam kita. Sekarang saudara-saudara, kalau engkau saling mengasihi, kasihmu menjadi sempurna. Karena kasihnya Allah sempurna di dalam kita. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita mengasihi sesama kita tanpa syarat. Ya, saudara-saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau saudara bisa mengasihi orang lain tanpa syarat, saudara hidup tanpa ketakutan. Mengapa orang itu bisa takut? Karena kasih mereka adalah kasih dengan harapan. Ya. Tetapi kalau saudara mengasihi tanpa mengharapkan sesuatu dari orang lain, maka saudara tidak memiliki ketakutan. Mari kita mengasihi. Mari kita saling mengasihi tanpa memperoleh apa yang kita harapkan. Tetapi kasih kita adalah kasih tanpa mengharapkan pamrih sama sekali. Tetapi mari kita mengasihi, mari kita menolong orang lain tanpa minta imbalan, tanpa ekspektasi, tanpa harapan, tanpa gambaran yang kita harapkan. Saudara-saudara, seringkali kita mengasihi orang lain berdasarkan gambaran yang kita harapkan. Itu namanya bukan kasih, itu namanya egois. Tetapi kasih, saudara, walaupun saudara dikecewakan seperti apapun, saudara tidak boleh kecewa. Berilah kasihmu kepada sesamamu, apapun balasan mereka. Ya, saudara-saudara, itulah kasih yang sejati. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kasih tanpa syarat. Wah, keren, saudara. Saudara tidak akan takut, saudara. Hidup walaupun corona di mana-mana, walaupun kebangkrutan di mana-mana, saudara tidak akan takut. Karena apa? Saudara saling mengasihi, dan kasih saudara, kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Wah, luar biasa. Saudara-saudara, kita tidak ada takut. Kita tanpa ketakutan. Saudara-saudara, mari kita praktekkan saling mengasihi tanpa membutuhkan balasan. Ya, kasih-kasih saja. Kenapa engkau mengasihi? Karena kasih Allah untuk aku tanpa syarat. Saya pun akan mengasihi orang lain tanpa syarat. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Kalau sudah takut, itu mengandung hukuman. Ya, jadi saudara-saudara, ayo kita saling mengasihi. Saudara, kasih tanpa syarat, supaya saudara tidak
takut. Kasih yang sempurna, kasih yang saling mengasihi adalah melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Saudara, ya, karena apa? Saudara sudah kasih oleh Tuhan tanpa pamrih, saudara mengasihi orang lain dengan syarat. Ya, udah kasih saja, mengasihi saja. Ya, oke, haleluya. Dikatakan di sini, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Luar biasa. Amin, saudara. Apa yang menjadi keputusan kita sekarang? Aku mau mengasihi. Saudara-saudara, ayat yang ke-19. Kita mengasihi. Kenapa kita mengasihi? Tadi sudah diberitahu bahwa karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya, karena Allah lebih dulu mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi. Allah mengasihi kita tanpa syarat, maka kita juga harus mengasihi orang lain tanpa syarat, tanpa ekspektasi. Saudara-saudara, waktu Tuhan mati di atas kayu salib, saudara-saudara, Dia menerima kita apa adanya. Kotor, najis, menjijikkan. Tetapi Dia terima kita apa adanya. Luar biasa. Mari kita terima orang lain apa adanya. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita baca ayat yang ke-20. Jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Saudara, kasih itu tanpa benci. Ya, kalau saudara bilang mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya, itu namanya tidak mengasihi Allah. Ya, karena saudara kita yang kelihatan aja nggak bisa kita kasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Inilah yang dikatakan Tuhan. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kasih itu apa, saudara? Mari kita akan lihat ayat yang terakhir, yaitu di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Ya, kita dilahirkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Kita dilahirkan. Saudara, setiap orang yang dilahirkan dari Allah, ya saudara-saudara, kita harus mengasihi. Saudara-saudara, dikatakan di sini, raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Paling hina itu apa, saudara? Nggak layak menerima kasih. Seperti kita dulu, nggak layak terima kasih. Tetapi Allah tetap mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara-saudara, hal ini dikatakan oleh Tuhan pada ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Kalau engkau memberi makan kepada saudaramu, itu sama dengan engkau memberi makan
kepada Tuhan Yesus. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Kalau engkau memberi minum kepada saudaramu, maka engkau sama dengan memberi minum Tuhan. Ketika aku seorang asing, ya, kamu memberi aku tumpangan. Saudara-saudara, kalau ada orang yang tidak punya tumpangan, maka kita memberi tumpangan. Itu artinya kita memberi tumpangan kepada Tuhan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Jadi apa yang kau buat, memberi pakaian kepada orang lain, itu sama dengan kita memberi pakaian untuk Tuhan Yesus. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Apa yang kita lawat kepada orang lain ketika sakit, maka kita sama dengan melawat Tuhan Yesus. Ketika aku dalam penjara, ketika ada saudara-saudara kita yang ada di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan untuk sesama kita, saudara kita, itu sama dengan kita lakukan untuk Tuhan. Dan pada ayat yang ke-37 dikatakan, maka orang-orang benar akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Jawabannya tadi, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lakukanlah, berikan kasihmu tanpa syarat kepada orang lain. Saudara-saudara, seperti Tuhan melakukan kasih kepada kita tanpa syarat, biarlah kita mengasihi orang lain dan kasih kita menjadi sempurna. Kasih Allah menjadi sempurna dalam kita. Dan kasih kita menjadi sempurna kalau kita saling mengasihi. Haleluya. Mari kita tutup mata kita. Kita bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau lakukan Tuhan seperti Engkau mengasihi aku. Tanpa syarat. Aku juga mau mengasihi sesamaku tanpa syarat. Terpujilah Tuhan.
kami ambil keputusan pada pagi hari ini untuk mengasihi sesamaku tanpa syarat. Seperti Engkau telah mengasihi aku tanpa syarat. Angkat kedua tanganmu, telentangkan telapak tanganmu ke surga. Mari berbicara kepada Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Enarala sando. Terimalah urapan Tuhan. Terimalah kasih Allah tanpa syarat. Berikan kepada sesamamu tanpa syarat. Haleluya. 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 Biarlah hadirat Allah memenuhi engkau. Haleluya. Haleluya. Ambil komitmenmu di hadapan Tuhan. Marilah kita saling mengasihi. Supaya kasih Allah sempurna di dalam kita. Supaya kita hidup tanpa ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hadirat-Mu di tengah-tengah kami, melingkupi kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Biarlah Engkau membaharui kami sekali lagi. Kasih tanpa syarat.
Berikan kasih-Mu kepada sesamamu. Kasih tanpa syarat. Haleluya. Hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Hamba boleh merasakannya. Mari nikmati Dia. Mari nikmati hadirat-Nya. Mari nikmati kasih-Nya. Berikan kasih-Nya kepada orang lain. Kasih-Nya tanpa syarat. Berikan kasih-Mu juga tanpa syarat. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Engkau telah baharui kami sekali lagi. Seperti Engkau mengasihi kami tanpa syarat, begitu juga kami mengasihi sesama kami tanpa syarat. Apa yang kami buat untuk sesama kami adalah itulah yang kami buat untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan, tanpa ketakutan. Karena kasih-Mu dan kasih kami sempurna. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara bisa mengikuti Zoom kami setiap hari pada pagi untuk membangun iman kita. Pada siang hari kita mendapat Zoom training untuk konseling. Dan pada malam hari adalah untuk pemulihan keluarga. Mari kita bergabung. Karena Tuhan rindu kita menjadi sempurna di dalam Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.